Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Aditya Pratama, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait apa itu berakhlak dan penerapannya pada tempat saya bekerja. Selamat menyimak ya. Nilai-nilai ASN berakhlak merupakan fondasi baru bagi aparatur sipil negara demi terwujudnya satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan. Tentu kita sepakat bahwa nilai dasar berorientasi pelayanan diletakkan pada poin pertama, mengingat bahwa ASN yang dulu dikenal sebagai abdi negara, saat ini bertransformasi menjadi pelayan publik. Seorang ASN dituntut untuk dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, selalu bersikap ramah kepada siapa saja, terutama kepada masyarakat, dapat diandalkan serta cekatan, dan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dalam memberikan pelayanan publik, seorang aparatur sipil negara harus selalu melakukan perbaikan tiada henti, baik dari peningkatan kompetensi maupun cara pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Merujuk dari pengertian tersebut, akuntabel dapat dipahami sebagai sikap jujur dan bertanggung jawab, memiliki disiplin, dan berintegritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, seorang ASN dituntut untuk menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Lebih penting dari itu, seorang ASN tidak boleh menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang ketiga, kompeten. Seiring perkembangan waktu, dalam melaksanakan pelayanan publik, setiap ASN harus selalu dapat meningkatkan potensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Peningkatan kompetensi ini sangat penting, bahkan telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan pemerintah tentang manajemen PNS, bahwa setiap aparatur negara diberikan hak 20 jam pelatihan setiap tahunnya. Hal ini semata-mata agar setiap ASN dapat melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang keempat, harmonis. Berakar dari semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Seorang pelayan publik harus dapat menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Penting bagi setiap ASN untuk dapat menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Karena dengan kenyamanan lingkungan kerja, ASN diyakini dapat lebih produktif. Yang kelima, loyal. Loyalitas dan kesetiaan ASN terletak pada ideologi dan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah dan tidak ada pada satu sosok atau pihak tertentu. ASN harus dapat menjaga nama baik sesama ASN, nama baik pimpinan, nama baik instansi, dan tentu saja harus selalu dapat menjaga nama baik negara. Konsekuensi logis dari adanya loyalitas dan kesetiaan adalah setiap ASN harus selalu menjaga rahasia, jabatan, dan negara. Selanjutnya, adaptif. Situasi dan zaman yang senantiasa berkembang membuat seorang aparatur harus dapat dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan yang ada. Harus selalu diingat istilah yang sering kita dengar yaitu yang abadi adalah perubahan itu sendiri, membuat siapapun yang tidak dapat beradaptasi akan semakin tertinggal. Adaptasi dapat dilakukan dengan terus berinovasi dengan mengembangkan kreativitas. Setiap pegawai juga harus selalu bertindak proaktif dan tidak hanya berpangku tangan. Dan yang terakhir ada kolaboratif. Dalam pelaksanaan tugas, kolaborasi di antara setiap aparatur
mutlak harus dilaksanakan, bersinergi, dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan. Akan dapat mempercepat pencapaian suatu visi dan cita-cita. Keterbukaan dalam bekerja sama dan mencari solusi bersama akan dapat menghasilkan nilai tambah dan mempercepat mencapai tujuan bersama. Bersamaan dengan peluncuran Core Values ASN berakhlak, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, juga ingin menanamkan employer branding, bangga melayani bangsa di dalam sanubari para ASN di Indonesia. Branding ini menunjukkan bahwa ASN adalah profesi yang bangga dalam melayani bangsa. Profesi ASN patut dibanggakan karena ASN itu diberi pengakuan dan penghargaan yang adil, diberi kesempatan meningkatkan kompetensi seluas-luasnya, dan diberi kesempatan terbuka untuk berkarir. Dengan kebanggaan tersebut, diharapkan ASN juga harus mampu menyeimbangkan harapan dan ekspektasi organisasi terhadap dirinya dengan terus meningkatkan kinerja secara terus-menerus, selalu belajar untuk meningkatkan kapasitas dan menyesuaikan perilaku dengan core values. 7 poin ASN berakhlak yang saya sampaikan harus diterapkan di instansi masing-masing agar setiap ASN dapat memaksimalkan dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan. ASN juga harus mempunyai orientasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan selalu cekatan agar mendapat hasil yang maksimal. Demikianlah penjelasan saya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Muhammad Aditya Pratama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.